Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar atau bulu akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, maka akar dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Poin A. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. Poin B. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Fungsi akar. Akar tumbuhan mempunyai fungsi menegakkan dan mengokohkan batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Selain itu, kedua fungsi tersebut, akar juga berfungsi sebagai alat pernafasan pada tumbuhan dan menyimpan makanan. Batang. Apakah kalian melihat pohon kelapa yang menjulang tinggi? Kenapa pohon kelapa bisa menjulang tinggi? Jawabannya, pohon kelapa dapat menjulang tinggi karena mempunyai batang. Batang pada pohon dapat menegakkan tumbuhan sehingga dapat menjulang tinggi. Batang pada tumbuhan tidak semuanya sama. Berikut ini jenis-jenis batang yang perlu kamu ketahui. Poin A. Batang basah. Bentuk dari batang basah adalah lunak dan berair, misalnya bayam, kangkung, dan lain-lain. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar, membentuk kulit, dan ke arah dalam, membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Contohnya, tumbuhan berkambium adalah jambu, rambutan, mahoni, dan lain-lain. Poin C. Batang rumput. Tumbuhan dengan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contohnya, pada padi dan rumput. Fungsi batang. Fungsi batang ada tiga secara umum, yaitu pengangkut, penumpang, dan penyimpanan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya. Daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Jika tumbuhan tidak mempunyai daun, maka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Daun pada tumbuhan mempunyai tiga bagian utama, yaitu helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Daun juga mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Jenis daun
berdasarkan bentuknya. Poin A. Tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan, misalnya jambu, nangka, alpukat, dan mangga. Poin B. Tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, misalnya singkong, pepaya, dan jeruk. Poin C. Tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya enceng gondok dan gandum. Poin D. Tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Pada bunga mempunyai bagian-bagian yang perlu diketahui, sehingga kita dapat memahami fungsi dari bunga. Bagian-bagian pada bunga. Bunga terdiri atas beberapa struktur bagian, di antaranya yaitu poin A. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Poin B. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau. Poin C. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kucup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Poin D. Benang sari dan putih. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putih sebagai alat kelamin betina pada bunga. Fungsi bunga. Mahkota bunga yang warnanya indah dapat menarik perhatian serangga, misalnya kupu-kupu, lebah, dan sebagainya. Akibatnya, tanpa disengaja kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Buah. Buah memiliki aneka bentuk dan rasa. Pembentukan buah diawali dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pada proses pembuahan, bakal buah tumbuhan menjadi buah. Fungsi buah sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji. Demikian pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah.